Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adityana Aisyadatur Ramadhani. Saya dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. NIM saya adalah 250201009. Pada kesempatan kali ini saya memenuhi tugas UAS, yaitu mereview mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan studi kasus saya laporan UTS kemarin, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Penjualan serta Manajemen Stok dan Data Barang pada Counter Mebel Sel Jenuh. Sebelum saya masuk ke isi laporannya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu Sistem Informasi Manajemen, tahapannya, penerapannya, dan serta penjelasan lainnya. Langsung saja masuk ke latar belakang. Nah, di sini penjelasan Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah suatu sistem yang mengintegrasikan manusia, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, data, prosedur, dan jaringan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, guna mendukung proses operasional serta pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Dalam penerapannya, pengembangan sistem informasi manajemen dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pengguna, perancangan sistem dengan membuat model seperti UML, IRD, database, serta rancangan antarmuka atau interface. Kemudian dilanjutkan dengan tahap implementasi berupa pembuatan database, penulisan kode program, dan pengujian sistem hingga aplikasi siap digunakan. Setelah sistem diterapkan, dilakukan evaluasi atau analisis manfaat untuk mengetahui sejauh mana sistem mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Penerapan sistem informasi manajemen dapat ditemukan di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, maupun dunia usaha. Salah satu contohnya adalah Sistem Informasi Pengelolaan Penjualan serta Manajemen Stok pada Counter Mebel Sel Jenuh yang digunakan untuk mengelola data barang, transaksi penjualan stok, dan laporan secara terintegrasi sehingga proses bisnis menjadi lebih cepat, akurat, efisien, serta membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang dihasilkan oleh sistem. Kemudian pengelolaan yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan berbagai masalah, antara lain kesalahan pencatatan transaksi, ketidaksesuaian data stok, keterlambatan pembuatan laporan, kesulitan dalam memonitoring penjualan. Lalu rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang, adapun rumusan masalah dalam sistem ini adalah bagaimana cara merancang sistem informasi pada counter mebel sel, kemudian bagaimana sistem dapat membantu pengelolaan data penjualan dan stok barang, kemudian bagaimana sistem dapat menghasilkan laporan yang cepat, akurat, dan tepat, kemudian bagaimana sistem dapat mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun sistem informasi manajemen pada counter mebel sel, mempermudah pengelolaan data, penjualan, dan stok, meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data, serta menyediakan laporan yang terperinci dan terstruktur. Kemudian manfaat penelitian bagi instansi atau counter mebel sel jenuh adalah untuk mempermudah pengelolaan data, mengurangi kesalahan pencatatan, meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian bagi manajemen, mendapatkan informasi yang akurat dan efisien, mempermudah dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan kemajuan terhadap usaha. Kemudian kita lanjut ke bab 2, yaitu analisis kebutuhan sistem. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah pada sistem yang berjalan. Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan serta menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem yang akan dibangun. Pada counter mebel sel jenuh, proses operasional yang berjalan saat ini masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Berdasarkan operasional toko, pencatatan pengolahan data masih manual atau sederhana, transaksi penjualan masih tercatat dalam bentuk tulisan atau buku, HP dan email masih sering tertukar atau tidak tercatat, stok masih tidak akurat, sering terjadi selisih stok barang, pembuatan laporan memerlukan waktu yang lama, risiko kehilangan data, belum ada sistem yang mengintegrasikan. Kemudian analisis kebutuhan, yaitu ada dua, kebutuhan fungsional dan non-fungsional.
Yang pertama ada kebutuhan fungsional, yaitu yang pertama ada login. Login di sini adalah hanya diakses oleh admin dan kasir untuk masuk ke sistem. Kemudian manajemen data barang, meliputi input data barang, nama, kode, kategori, harga, email, dan stok. Mengedit atau menghapus data barang, kategori barang, kode barang, atau merek. Kemudian manajemen stok, pencatatan stok gudang, update stok otomatis saat distribusi, monitoring stok, stok gudang atau stok sales, dan riwayat stok dan distribusi. Kemudian transaksi penjualan, meliputi input jumlah barang, menghitung total, dan cetak struk. Kemudian laporan. Laporan di sini adalah laporan penjualan harian, laporan penjualan bulanan, stok barang, dan barang terlaku atau terlaris. Yang kedua ada kebutuhan non-fungsional, meliputi keamanan, yaitu login dan pembagian hak akses. Kemudian kinerja, sistem cepat dalam update dan mengelola stok. Kemudian user friendly, yaitu mudah dipakai oleh admin maupun semua user. Backup di sini adalah untuk data aman atau data tidak hilang. Jadi risiko data tidak hilang. Kemudian interface di sini adalah untuk akurat dan fleksibel. Identifikasi stakeholder yang terlibat. Yang pertama ada owner, kemudian admin gudang, kasir, supplier, dan pelanggan. Nah, di sini ada perancangan perancangan sistem yang ada di bab 3. Yang pertama ada flowchart atau diagram alir sistem. Kita zoom. Nah, yang pertama itu dimulai dari start, kemudian login, user login, lalu user masukkan username dan password. Lalu apakah tervalidasi? Jika iya, sistem menampilkan halaman dashboard. Jika tidak, akan dialihkan ke halaman login lagi. Kemudian dashboard menampilkan pilihan menu, yaitu ada menu data barang, transaksi penjualan, manajemen stok, laporan, dan pemeliharaan sistem. Kita bahas satu-satu mulai dari data barang. Data barang di sini adalah lalu lihat ke data barang, kemudian setelah melihat data barang, kita bisa menambah atau mengubah atau menghapus data barang. Kemudian sistem memvalidasi data, kemudian database memvalidasi apakah datanya valid. Kalau tidak, kita dialihkan ke sistem lihat data barang. Kalau iya, kalau valid, itu langsung pemrosesan data, sistem mengolah data, lalu disimpan ke database, lalu database menampilkan output atau hasil atau informasi pada sistem, kemudian kembali ke dashboard, kemudian selesai. Begitu juga transaksi penjualan. Setelah itu pilih pelanggan, pilih barang, hitung total pembayaran, konfirmasi penjual, validasi data, lalu sistem mengolah data, sistem menyimpan data ke database, kemudian menampilkan hasil output, lalu kembali ke dashboard. Sama juga dengan yang manajemen stok, laporan, serta pemeliharaan sistem. Nah, lalu penjelasan terkait flowchart di atas. Flowchart di atas menggambarkan alur kerja sistem informasi pengelolaan penjualan serta manajemen stok dan data barang pada counter mebel dan jenuh. Sistem ini dirancang untuk membantu proses operasional toko agar lebih terstruktur dan sistematis. Proses dimulai dari start, kemudian pengguna masuk ke tahap login dan memasukkan username dan password. Sistem akan melakukan proses validasi untuk memastikan data login benar. Jika username atau password tidak valid, maka pengguna akan kembali ke halaman login. Namun jika valid, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard sebagai pusat pengelolaan sistem. Pada halaman dashboard, pengguna dapat memilih beberapa menu utama sesuai kebutuhan, yaitu data barang, transaksi penjualan, manajemen stok, laporan, dan pemeliharaan sistem. Pada menu data barang, admin dapat melihat daftar barang yang tersedia, kemudian melakukan proses tambah data, ubah data, hapus data barang. Setelah itu, sistem akan melakukan validasi data. Jika data tidak valid, maka pengguna harus memperbaiki kembali data tersebut. Jika valid, data akan diproses dan disimpan ke database. Pada menu transaksi penjualan, admin memilih pelanggan terlebih dahulu, kemudian memilih barang yang akan dibeli. Sistem akan menghitung total pembayaran secara otomatis, lalu dilakukan konfirmasi penjualan dan validasi data sebelum transaksi disimpan ke dalam database.
Terus pada tahap akhir, pengguna dapat memilih apakah ingin kembali ke dashboard untuk melakukan proses lain atau mengakhiri sistem dan end. Jika memilih kembali, sistem akan kembali ke dashboard, dan jika tidak, maka proses sistem selesai. Kemudian ada perancangan sistem yang kedua, yaitu use case. Use case di sini terdiri dari tiga aktor, yaitu ada admin, kasir, dan juga owner. Nah, admin dan kasir ini sebagai main aktornya dan ownernya sebagai support aktornya. Admin bisa mengakses login, data barang, manajemen stok, dan pemeliharaan sistem. Kemudian kasir, transaksi penjualan, dan ownernya melihat laporan. Kemudian activity diagram. Activity diagram di sini adalah menggambarkan proses aktivitas diagram pada sistem yang berjalan. Yang pertama ada activity diagram login. Nah, activity diagram login ini ada usernya itu kasir dan admin, kemudian sistem juga database. Kasir dan admin menginput username dan password, lalu sistem validasi login, kemudian database memproses validasi data, kemudian sistem memverifikasi apakah valid atau tidak. Jika tidak, sistem menampilkan pesan error ke kasir dan admin, lalu kembali ke input username dan password. Jika valid, dia langsung menampilkan dashboard. Kemudian yang kedua, ada activity diagram dashboard. Di sini ada admin dan juga sistem. Admin di sini dimulai dari login, kemudian menginput username dan password, kemudian sistem memvalidasi data, kemudian apakah datanya valid. Jika tidak, menampilkan pesan error dan kembali ke input username dan password. Jika iya, login berhasil, kemudian sistem menampilkan dashboard, kemudian melihat informasi pada dashboard, kemudian pilih menu yang ada pada dashboard, kemudian menampilkan data, memproses pilihan halaman sesuai data yang dipilih, kemudian menampilkan halaman yang akan dipilih. Kemudian yang ketiga ada activity diagram data barang. Nah, data barang di sini ada usernya, ada admin, kemudian sistem dan sistem. Kemudian admin dimulai masuk ke dashboard, kemudian memilih menu data barang, sistem menampilkan data barang, kemudian sistem admin menambah, mengedit atau menghapus data barang pada sistem. Kemudian admin mengisi atau mengubah data barang tersebut, kemudian sistem memvalidasi data, apakah datanya valid. Jika tidak, menampilkan pesan error, dan jika iya, simpan data barang. Kemudian jika tidak, menampilkan pesan error, memperbaiki data, dan juga menampilkan pesan berhasil, kemudian kembali ke dashboard. Selanjutnya ada activity diagram management stock. Di sini ada usernya itu admin sama sistem. Admin memilih menu manajemen stok, lalu melihat data stok, kemudian sistem menampilkan data stok, kemudian admin mengupdate stoknya, ada update stok masuk atau keluar. Kemudian sistem menyimpan perubahan, kemudian data berhasil diperbarui dan selesai. Kemudian ada activity diagram transaksi penjualan. Usernya ada kasir, sistem, dan juga database. Kasir masuk ke dalam dashboard, memilih menu transaksi penjualan, kemudian memilih data barang, ambil data barang, kemudian kasir menginput jumlah data barang, lalu dikirimkan ke dalam sistem. Sistem menghitung total, kemudian mengkonfirmasi, kemudian database menyimpan transaksinya, kemudian database menampilkan updatean stok barang, kemudian sistem mengirim updatean cetak struknya pada kasir. Kemudian ada activity diagram laporan. Di sini ada owner atau pimpinan dan juga sistem. Dimulai dari owner atau pimpinan, memilih menu laporan, kemudian pilih jenis laporan, tanggal atau periode, kemudian sistem memproses data laporan, kemudian menampilkan rekap laporan, kemudian sistem menampilkan lihat rekap laporan pada owner atau pimpinan, kemudian apakah owner ingin mencetak laporan atau mengekspor. Jika iya, cetak atau ekspor laporan, lalu tutup form laporan. Jika tidak, tutup form laporan, lalu selesai. Kemudian ada activity diagram pemeliharaan sistem atau backupan data, yaitu ada admin dan juga sistem. Admin yang pertama memilih menu pemeliharaan sistem, kemudian backup data, kemudian sistem proses membackup data, kemudian sistem memproses updatean sistem, lalu simpan dan selesai, lalu sistem menyimpan hasil pemeliharaan. Kemudian ada perancangan
Selanjutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram yang pertama ada sequence diagram login. Nah, di sini pada sequence diagram login di atas menggambarkan urutan proses saat kasir atau admin masuk ke dalam sistem. Proses dimulai ketika pengguna mengisi ID password pada halaman login. Setelah itu, halaman login mengirimkan data login ke sistem untuk dilakukan pengecekan. Sistem kemudian meneruskan data tersebut ke database untuk memeriksa apakah ID dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang tersimpan. Kemudian database melakukan proses validasi data pengguna. Jika ID atau password salah, database akan mengirimkan informasi bahwa login gagal kepada sistem. Sistem kemudian meneruskan pesan tersebut ke halaman login, lalu halaman login menampilkan pesan kesalahan pada kasir. Selanjutnya ada sequence diagram dashboard. Di sini ada aktornya yaitu user, system, dan database. User mengakses ke dashboard, kemudian ambil data dashboard, kemudian mengirim pesan data dashboard, tampilkan dashboard, memilih menu yang ada di dashboard, ambil data menu, kemudian menampilkan data menu, kemudian menampilkan data menu yang dipilih. Kemudian ada sequence diagram data barang, yaitu ini ada admin, sistem, dan juga database. Admin memilih menu data barang, kemudian mengambil data barang pada sistem mengambil data barang pada database, lalu database menampilkan data barang pada sistem, kemudian sistem menampilkan data barang pada admin, kemudian admin menambah, edit, atau hapus data barang, kemudian sistem memvalidasi data, kemudian sistem menyimpan perubahan data pada database, kemudian database mengkonfirmasi berhasil, lalu sistem menampilkan notifikasi berhasil pada admin. Kemudian sequence diagram manajemen stok. Di sini ada admin, sistem, gudang, database, dan juga supplier. Nah, admin di sini adalah pilih menu manajemen stok pada sistem, kemudian sistem mengambil data stok pada database, kemudian database menampilkan data stok, kemudian sistem menampilkan tampilan data stok, kemudian admin mengecek stok barang minimum, kemudian sistem meminta cek stok minimum kepada gudang, kemudian gudang menampilkan stok minimum, kemudian menampilkan data, kemudian buat permintaan barang, permintaan tersimpan, buat forecast order barang, kemudian konfirmasi, input perubahan stok, validasi data, simpan perubahan stok, update stok, dan notifikasi berhasil update. Kemudian ada sequence diagram transaksi penjualan. Di sini ada kasir, sistem, database, gudang, dan pelanggan. Untuk menu-menunya seperti ini, langsung saja. Ada sequence diagram laporan. Di sini ada owner atau pimpinan, sistem, dan database. Nah, owner atau pimpinan ini memilih menu laporan pada sistem. Kemudian ada opsi pilihan jenis laporan, yaitu ada laporan penjualan, stok, dan laba. Kemudian pilih jenis dan periode laporan. Kemudian ambil data laporan. Data laporan berhasil ditampilkan oleh database. Kemudian sistem memproses generat laporan. Kemudian menampilkan laporan dan cetak laporan. Kemudian ada sequence diagram pemeliharaan sistem. Admin, ada admin, sistem, database, dan juga backup storage. Nah, admin di sini memilih menu pemeliharaan sistem, kemudian menampilkan sistem backup data, jalankan backup, mengambil data database, simpan backup berhasil, kemudian pesan backup berhasil, kemudian install update, unduh update diunduh, update berhasil. Kemudian bab 4. Ada perancangan antarmuka atau interface. Nah, di sini ada GUI, yaitu tampilan dashboard seperti ini. Di sini ada menu-menunya, ada dashboard, data barang, transaksi penjualan, manajemen stok, dan laporan. Nah, di sini menu-menu pada dashboard ada total penjualan hari ini, total transaksi, total barang, kemudian grafik penjualannya. Kemudian ada input data barang. Di sini ada kode barang, nama barang, kategori, harga, jumlah stok, harga jual promo. Kemudian disimpan, lalu daftar barang terbaru akan ditampilkan ke dalam tabel. Kemudian manajemen stok. Nah, manajemen stok di sini ada total barang, stok total, stok menipis, stok habis. Kemudian ada transaksi penjualan. Di sini ada subtotal, diskon, total, bayar, kembali, kemudian ada catatannya, kemudian ada detail transaksinya akan ditampilkan ke dalam tabel di bawah ini. Kemudian ada grafik laporan. Nah, ini ada grafiknya, kemudian total penjualan hari ini, total transaksi, ada tanggal, pelanggan, total, metode bayar, kasir, kemudian ini juga ada grafiknya.
Bab 5. Analisis manfaat sistem. Yang pertama ada manfaat SIM bagi operasional perusahaan. Penerapan sistem informasi penjualan serta manajemen stok dan data barang pada konter mebel Jenuh memberikan berbagai manfaat bagi operasional perusahaan. Sistem ini dirancang untuk membantu proses bisnis agar menjadi lebih efisien, efektif dan juga terintegrasi dibandingkan dengan sistem manual yang sebelumnya digunakan. Kemudian manfaat SIM bagi manajemen atau pengambilan keputusan. Penerapan SIM ini sistem informasi pengelolaan penjualan serta manajemen stok dan data barang pada konter mebel Jenuh memberikan manfaat yang besar bagi pihak manajemen, khususnya owner atau pimpinan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini menyediakan informasi yang lebih cepat, akurat, dan terstruktur hingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat sasaran. Kemudian dampak terhadap efisiensi dan efektivitas kerja. SIM Sistem informasi pengelolaan penjualan serta manajemen stok dan data barang pada konter mebel Jenuh ini memberikan dampak positif bagi efisiensi dan efektivitas kerja seluruh bagian operasional toko. Sistem ini membantu mempercepat proses kerja sekaligus meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan data. Kemudian dari segi efektivitas, SIM ini membantu mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan keakuratan data. Setiap transaksi penjualan secara otomatis akan mengurangi stok barang, sehingga jumlah persediaan selalu terpantau dengan baik. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya selisih stok atau kehilangan data. Owner tidak perlu lagi menunggu proses rekap manual dan memakan waktu lama. Dengan adanya sistem ini, pekerjaan lebih menjadi terorganisir, pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih cepat, serta operasional perusahaan dapat berjalan dengan lebih optimal dan profesional. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, studi kasus konter mebel menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen tidak hanya berfungsi sebagai alat pengolahan data, tetapi juga sebagai mendukung pengambilan keputusan melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, perancangan antarmuka, implementasi, hingga analisis manfaat sistem yang dibangun. Mampu menghasilkan informasi yang akurat, mempercepat proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Sekian review dari tugas UAS saya. Apabila saya ada salah kata atau kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.